di atas Bukit Safa. Setelah Nabi merasa yakin terhadap janjinya Abu Thalib untuk melindungi dalam penyampaian wahyu Allah itu, maka suatu hari beliau berdiri di atas Bukit Safa lalu berkata, "Wahai semua orang." Maka semua orang suku Quraisy berkumpul. Lalu beliau mengajak mereka untuk bertauhid dan beriman kepada risalah yang telah diberikan oleh Allah. Al-Bukhari meriwayatkan sebagian dari kisah ini dari Ibnu Abbas. Dia berkata, "Tak kala turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekat, maka Nabi SAW naik ke Safa dan berseru, 'Wahai Bani Fihr, Bani Adi,' yang ditunjukkan kepada semua suku Quraisy sehingga mereka berkumpul semua. Jika ada orang yang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang terjadi. Abu Lahab serta pemuka Quraisy itu ikut datang. Lalu beliau Rasulullah melanjutkan nih lanjutannya, "Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada sepasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya padaku?" Itu ditanya. Minta jawaban nih, bagaimana kalau di lembah ini ada sepasukan, maksudnya banyak orang pasukan berkuda itu mengepung bani yang ada di sana ya, Quraisy tadi. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu percaya kalau aku ngomong kayak gitu? Lalu dijawab oleh mereka, "Benar. Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Jadi kata orang di sana, kami itu menganggap kamu tuh jujur dan tidak pernah mendengarkan kebohongan, kayak gitu intinya ya. Lalu beliau bersabda lagi, "Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Tuh, dikasih peringatan. Jadi kalau ada orang Quraisy yang bertanya, aku nanti di neraka ya, Muhammad itu tidak pernah memberikan peringatan. Padahal di awal-awal Nabi Muhammad pasti memberikan peringatan, termasuk di Bukit Safa ini ya. Nah, karena itu Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah kamu mengumpulkan kami?" Kesal Abu Lahab tadi. Cuman untuk mendengarkan seperti itu. Mereka datang tuh untuk mendengarkan seperti itu saja, padahal itu adalah bentuk tugas dari Rasulullah untuk menyeru, memberi peringatan. Lalu turunlah ayat, celakalah Abu Lahab. Ingat deh ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Surat Al-Lahab itu ya. Muslim meriwayatkan bagian lain dari kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Tak kala turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekat." Beliau menyeru secara umum maupun khusus, lalu bersabda, "Wahai semua orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka." Termasuk dia menyuruhkan anaknya ya, Fatimah ya. "Demi Allah," kata Nabi Muhammad, "sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah, kecuali jika kalian mempunyai kerabat dekat hingga aku bisa membasahinya menurut kebasahannya." Maksudnya itu menyampaikan apa yang didakwakan itu sesuai dengan yang seharusnya ya. Seruan yang melengking tinggi inilah yang menjadi tujuan penyampaian dakwah Rasulullah. Jadi tujuannya hanya untuk menyerukan atau memberi peringatan ya. Nah, seruan Rasulullah ini untuk mengajak kepada Islam ini terus bergema ke seluruh Mekah. Lalu turunlah ayat 94
Quran surat Al-Hijr. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, jadi disuruh ini terang-terangan, sampaikan secara terang-terangan, ya. Dan berpaling dari orang-orang musyrik yang ada di situ. Kalau kita yang melawan Rasulullah. iya, yang tidak taat pada Allah, yang tidak menyembah Allah. Rasulullah pun langsung bangkit menyerang berbagai kesyirikan, ya. Menyebutkan kedudukan berhala dan hakikat berhala itu sama sekali tidak punya nilai, kata Rasulullah. Ketidakberdayaan berhala itu Perang sama Nabi Muhammad. iya, tidak berdayanya berhala atau tidak berdayanya, ya, tahu ya, enggak iya, dia enggak mampu, enggak berguna, ya. Beliau gambarkan dengan beberapa perumpamaan disertai penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadinya wasilah atau alat antara dirinya dan Allah berada pada kesesatan nyata. Jadi orang-orang musyrik itu berada pada kesesatan yang nyata. Mekah berpijar dengan api kemarahan. Marahlah orang-orang Mekah, ya. Mereka karena tidak nyembah Allah. iya, karena membuat agamanya menjadi apa? Menjadi baku. Menjadi tersingkirkan, ya. Iya, karena udah ada agama baru, kan? Ada Islam. iya. Iya. Mana tadi, Nak? Nah, ya. Tak kala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala, suara itu bagai petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang Quraisy bangkit menghadang datang secara tak terduga. Mereka takut tradisi mereka menyembah berhala itu akan rusak. Nah, ya. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang Rasulullah serukan adalah menolak adanya penyembahan selain Allah, ya. Itu maksudnya. Mereka itu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu iya benar dan menolak agama mereka, yaitu menyembah berhala. Ya, karena mereka masih pengen menyembah itu, tahu mereka apa yang diinginkan oleh Rasulullah itu, tahu, tapi mereka tidak mau. Mereka menangkap apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu karena itu mereka itu merasa bahwa itu adalah suatu penghinaan, ya. Ya, penghinaan, dan mereka itu merasa bahwa itu bukanlah yang dikehendaki mereka, ya, tidak mencerminkan kebaikan. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak mencerminkan kebaikan untuk mereka. Satu sini ada Iya, maksudnya itu mencerminkan itu tidak menggambarkan atau tidak melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Kayak gitu, ya. Aku enggak mau. Mereka merasa terhina dengan adanya agama baru itu, ya. Ya, Quran surat Qiyamah ini berkata, bahkan Qiyamah ayat 5, ya. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Setelah adanya seruan itu malah mereka terus mau berbuat maksiat. Maksiat itu berarti berbuat hal-hal yang jahat, yang buruk, ya. Iya, Abu Lahab, betul. Tapi apa yang bisa mereka perbuat terhadap orang yang jujur, yang dapat dipercaya ini? Nabi Muhammad. Iya, apa yang bisa mereka perbuat? Baca Al-Quran. Iya, mereka bingung. Apa yang harus diperbuat? Orang yang seperti Nabi Muhammad yang jujur, yang dapat dipercaya, apakah harus harus
apain, maksudnya tuh disakiti kayak gitu, enggak ya. Quraisy pun mengirim utusan kepada Abu Thalib. Nah, jadi setelah kebingungan itu ya, karena tidak ada jalan lagi, mereka pun orang Quraisy tadi mendatangi Abu Thalib pamannya. Mereka memintanya agar menghentikan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan kata-kata nenek moyang dan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa, merupakan cemoohan dan penghinaan yang sangat keras, kata orang. Iya, jadi orang Quraisy itu datang kepada Abu Thalib dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah penghinaan ya. Penghinaan, cemoohan kepada agama nenek moyang mereka. Cemoohan itu ejekan. Ya. Dan itu adalah penyesatan katanya terhadap nenek moyang mereka yang sejak dulu mereka sudah ada pada agama itu. Jadi mereka sejak dulu sudah menyembah berhala dari nenek moyangnya dulu menyembah berhala. Nah, jadi Ibnu Ishaq ini menuturkan beberapa para pemuka Quraisy itu pergi ke tempat Abu Thalib lalu berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan kami, menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Toh engkau juga seperti kami untuk menentangnya, sehingga kita bisa mencegahnya. Jadi maksudnya itu ya, dia tuh ngasih tahu nanti dulu, Nabi Muhammad itu adalah melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, dan dia pengen Abu Thalib tuh ikut dengan mereka kayak gitu ya, untuk mencegah apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Namun apa yang dilakukan? Dia tidak mau. Iya, Abu Thalib menolak dengan halus, dan mereka para orang-orang Quraisy tadi, kafir Quraisy tadi, pergi dengan tangan hampa. Jadi dia tidak Abu Thalib tidak mau menentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun bisa melanjutkan dakwanya, menyebarkan agama Islam.